Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam acara kelas pemustaka yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Kali ini kita sudah berada di lokasi pembuatan makanan khas Banten yang sudah melegenda dari Kerajaan Sultan Banten, yaitu sate bandeng. Mari kita lihat cara atau proses pembuatannya. Tapi jangan lupa jaga protokol kesehatan, selalu jaga jarak dan menggunakan masker. Ayo kita semprot dengan disinfektan di tangan kita, oke? Assalamualaikum. Salam. Pak, Ya Pak. ya, saya Dadang Pak. Ya Pak. Dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Ingin lebih tahu cara atau proses pembuatan Ya. sate bandeng. Boleh Pak kalian meliput? Boleh Pak, dengan senang hati. Silakan masuk dalam Pak. Silakan duduk Pak. Oke Pak, terima kasih atas sambutannya. Kami dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten ingin lebih tahu dan ingin lebih jelas cara atau proses pembuatan kuliner khas Banten itu, yaitu sate bandeng. Bagaimana Pak Bapak terinspirasi atau membuat sate bandeng ini? Izin perkenalkan, nama saya Derahmat. Saya salah satu cucu Ibu Hajah Mariam. Alhamdulillah saya kini sekarang dipercaya untuk mengelola sate bandeng Ibu Hajah Mariam. Kalau untuk mengenai sejarah sate bandeng Ibu Hajah Mariam, saya suka diceritakan oleh beliau almarhumah itu berdirinya sate bandeng Haji Mariam sejak tahun 1970. Sebelum tahun 1970, almarhumah ini adalah salah satu juru masak di Kesultanan Banten. Dahulu kala itu di daerah Provinsi Banten belum mempunyai masakan khas Kota Serang khususnya. Nah, sedangkan di Kota Serang identik dengan ikan bandeng, lebih banyak ikan bandeng karena banyak tambak. Nah, beliau ditantang oleh orang Kesultanan disuruh membuat masakan khas terbuat harus dari ikan bandeng. Bikinlah sate bandeng, alhamdulillah tamu Kesultanan suka, orang Sultanan suka. Akhirnya di tahun 1969 beliau almarhumah itu ditinggal oleh kakek meninggal, harus mencukupi anak 20. Bagaimana caranya anak 20 ini dulu sekolah rakyat semua Pak. Jadi jangan sampai ada yang putus sekolah. Di tahun 1970 beliau bukalah dari door to door. Dari jual satu paling banyak itu 10. Alhamdulillah sekarang di tahun 2021 ini bisa menjual satu hari 280 sampai 400 piece Pak. Iya. Itu sejarah sate bandeng Ibu Hajah Mariam Pak. Nah, dahulu itu Pak, dahulu itu beliau atau pendiri ya. Berarti Ibu Hajah Mariam ini salah satu juru masak di Kesultanan Banten. Siapa saja? Beliau itu dibantu siapa saja? Pengolahannya atau sendiri ya? Atau beliau dibantu dengan anaknya? Seperti apa ya Pak? Kalau untuk awal itu almarhumah dibantu oleh rekan-rekannya Pak. Jadi tidak hanya Hajah Mariam saja. Kemudian ada rekan-rekannya dibuatlah sate bandeng. Alhamdulillah terbuatlah sate bandeng. Dan sekarang alhamdulillah sate bandeng ini salah satu ikon masakan khas Provinsi Banten Pak. Pak, ya, kalau dari dahulu itu kan beliau ini Ibu Hajah Mariam itu kan omsetnya itu kan dari door to door gitu kan, dari pintu ke pintu. Kalau di tahun 2021 Pak, berarti kan sudah sejak lama. Itu kira-kira omsetnya itu dalam penjualan 400 piece yang Bapak tadi sebutkan itu, boleh tahu nggak Pak? Berapa gitu? Kalau untuk omset itu alhamdulillah kita satu hari bisa 9 sampai 11 juta Pak. Untuk satu hari itu omset ya Pak. Iya, omsetnya. Itu kan sebuah variasi Iya. ya Pak, variasi harga jual. Kalau dulu kan door to door, terus sekarang udah pasti terkenal Pak, jadi ikon kuliner khas Banten. Untuk itu kan sekarang kan masa pandemi seperti itu Pak. Kemana saja sih Pak penjualannya itu? Apa datang langsung ke sini atau melalui online gitu Pak? Bagaimana? Di
saat masa pandemi yang seperti sekarang, kita dulu merasakan dampak itu 5 bulan Pak, awal-awal pandemi. Kita satu hari menjual 10 piece itu susah banget Pak. Susah, benar-benar kita kena dampak ya Pak. Karena kita pelanggan kebanyakan dari Jabodetabek, mungkin mereka tidak bisa masuk ke Provinsi Banten, ke Serang. Ya kita untuk bertahan hidup aja, dari menjual sate 10 piece, alhamdulillah sudah bisa bertahan Pak. Dan alhamdulillah di tahun 2021 di bulan Februari itu penjualan sudah mulai normal kembali. Jadi kalau bisa dikatakan jika ada PSBB atau PPKM jilid 1 jilid 2 pasti di sini kena dampak. Gitu. Karena rata-rata mayoritas ya Pak ya. Yang beli itu di luar Banten sendiri Pak. Iya Ya? benar Pak. Pak, kalau dulu itu dibantu sama rekan-rekan. Iya. Dan Ibu Haja Mariam itu sudah pelan-pelan membuka usaha sendiri. Sekarang Pak, saya pengen tahu sih karyawan yang ada nih sudah ada berapa nih Pak? Ya, di masa sekarang ini dari 2021 kan 2020 itu maaf ya 2020 itu kan kena pandemi. Apakah ada pengurangan karyawan? Kalau di masa pandemi 2020 kemarin itu kita bukan ada pengurangan karyawan Pak, tapi kita di rolling. Jadi kita satu hari misalnya dibikin 50 piece. Jadi kan kita karyawan ada 20 Pak. Jadi 10 orang terima dulu, nanti besoknya lagi di-rolling lagi dengan orang yang berbeda. Jadi biar sama-sama terbagi rezekinya Pak. Jadi tidak usah memutus karyawan. Berarti ada yang namanya sistem shift ya? Iya Pak. Kalau untuk karyawan-karyawan itu sendiri direkrutnya dari daerah sekitar apa di luar kota Serang? Kalau untuk karyawan, alhamdulillah kita masih daerah Serang Pak. Daerah Serang. Apa masih saudara? Sebagian ada saudara, sebagian dari kampung Oh, sebelah. dari warga kota Serang masih Iya. sekitar sini. Iya. Jadi kuliner khas Banten ini sudah memberdayakan masyarakat sekitar. Selain menjadi ikon kota Serang dan sudah menjadi khas Banten ya Pak. Kalau orang berkunjung ke daerah Serang itu menu wajibnya pasti sate Banten ya Pak. Pak, ini ngomong-ngomong sate Bandeng Pak. Bahan-bahan itu kan dari ikan bandeng, ya kan? Dari mana ikan bandeng itu didapat? Atau pemasoknya itu dari mana? Alhamdulillah kita semenjak tahun 2008 kita sudah punya penyuplai sendiri. Jadi dahuluan yang itu harus mesti ke pasar, harus kejar bola. Nah, sekarang kita dari kayak pasokan ikan, bawang, santan, semua itu sudah ada yang mengirim Pak. Jadi kita tinggal by phone. Misalkan besok kita produksi, sorenya kita kabarin penyuplai. Besok sekian kilo dikirim. Jadi kita sekarang nggak usah harus mesti ke pasar lagi. Jadi sudah dibilang enak, sudah ada penyuplai. Jadi nggak usah kemana-mana. Kalau dulu itu kan kita yang beli ke pasar, Ya. Ibu Haji dulu. Ya. Nah, untuk sekarang ini Pak, di tahun 2021, Ya. harapannya tuh seperti apa? Sate Bandeng ini selain udah menjadi kuliner khas Banten, ingin lebih apa lagi nih Pak? Kalau harapan saya dengan karyawan, rekan-rekan, sate Bandeng Haji Mariam ini bagaimana caranya bisa dikenal lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Dan saya pun di sini ada program Pak. Program? Ini program 1 tahun 10 kali kunjungan, mulai dari anak TK, SD, SMP, SMA, anak kuliah. Iya. Karena saya miris anak zaman sekarang tidak tahu makanan khas kota sendiri. Dia hanya tahu makanan cepat saji. Nah, sedangkan di daerah kali ini ada loh masakan khas yang tidak kalah dengan masakan cepat saji. Nah, bagaimana caranya saya bisa melakukan program itu dalam setahun 10 kali kunjungan Pak. Jadi ada pengenalan edukasi kepada benar. masyarakat yang di sekolah-sekolah ya Pak. benar, Pak. Kan sekolah-sekolah sekarang kan ada belum pada masuk ya Pak. Ada daring ya Pak, belajar dari rumah gitu kan. Untuk pengenalan tuh ada situs web nggak sendiri nih? Kalau kita sih itu belum ada. Belum Pak. ada. Iya, paling sekarang kita udah hampir 2 tahun ini belum ada. Kedua karena pandemi ya. Mungkin kita sekarang kayak kemarin kita dipanggil di salah satu pondok pesantren untuk mengenalkan masakan khas kota Serang. Itu kita disuruh membuat sate Bandeng supaya ini anak pondok pesantren nanti setelah keluar dari pondok mereka terserah itu mau melanjutkan ke jenjang sekolah lebih tinggi apa ingin berusaha gitu. Sate Bandeng. Berarti ada sebuah proses di mana sate Bandeng cuma bukan resep keluarga Pak ya, tapi sudah dibagi-bagikan gitu. Pak, dari tadi saya ngomongin sate Bandeng, boleh tidak Pak
prosesnya kita lihat cara pembuatan dari bandeng itu sendiri menjadi kuliner yang sangat melegenda ini Pak. Siap, Pak. Dengan senang hati silakan. Oke, siap. Oke, Pak. Di mana itu, Pak? Di dapur, Pak. Oke, siap, siap. Dapur, Pak. Ini prosesnya, Pak. Iya, Pak. Ini pembuatan Bawangnya belum, Pak. Mariam. Iya. Ini Pak, ini kulit yang sudah dicuci, yang sudah dagingnya dikeluarkan. Jadi kulit itu harus kita kosongkan terlebih dahulu, Pak. Kosong, Pak. Iya. Isiannya. Isiannya ya, jadi si tulang besar diambil, nanti si daging itu diayak supaya karena kan bandeng teksturnya masih banyak tulang kecil, Pak ya. Iya. Jadi tulang kecil itu harus kita ayak. Jadi supaya daging rata, tulangnya bisa. Iya. Nanti dicampur dengan santan, Ini santan. santan kental ya. Nanti setelah santan itu jadi santan, kita adonan seperti itu. Nanti itu daging yang sudah diayak, Pak, sudah halus tanpa tulang. Berapa kali proses, Pak? Untuk bandeng itu menjadi makanan siap saji, Pak. Prosesnya itu lumayan lama. Lumayan lama? Banyak ya. Dari kita mulai pertama menyisihkan terlebih dahulu. Nah yang kedua itu mengeluarkan jeroan dari kita. Setelah mengeluarkan jeroan itu kita nanti di apa namanya di pengambilan tulang besar. Tulang besar itu jadi dari buntut kita harus di potong ke sana. Jadi kayak begini. Dua kali kayak ini. Nah baru itu diisi tulang dikeluarkan. Setelah tulang keluar dari apa si kulit ikan ini kita tutup mau pakai kampak yang Belum goreng, Om. supaya ada si dari cepat dikeluarkan setelah dari sudah hancur di dalam kulit itu baru dikeluarkan. Setelah dikeluarkan dicuci lagi si kulit sama si daging. Ini bahan-bahan tersendiri sudah terkumpul, Pak, di sini. Ya. Coba dijelaskan bahan-bahannya saja ini dari mulai bandeng, ini Bang santan. Rangkap, Mam. Apa saja itu, Pak? Saya belum tahu. Nah ini bahan-bahannya Bandengnya, santan, itu bawang goreng, ada ketumbar, garam, gula merah, gula putih. ini tidak ada bahan rahasia ya, Pak? Cuma kita kasih tahu, Pak. Bisa sih. Iya, gimana tangan, gimana rasa. Gimana tangan, gimana Beda rasa? rasa juga. Ini kan prosesnya masih lama, Pak. Nanti kita boleh lihat, Pak. Proses itu bandeng itu dibakar apa diopen, Pak? Dibakar. Boleh kita, Pak, lihat pembakarannya. Kita bukan. Nanti kita lihat proses pembakarannya. Ini bahannya seperti ini. Kamera ya. Ini tinggal Seperti ini gimana? Pembakaran aja. Lihat lagi, Pin, lihat gambarnya. Asik. ya kan Pak, di sini adalah tempat proses pembuatan pembakaran sate bandengnya. Jadi ini Pak, jadi si tadi setelah di dapur, jadi si kulit ini kita bakar setengah matang dulu Pak ya. Setengah matang dulu. Iya, setengah matang dulu. Kita dicabut sampai ini Pak. Terus seperti ini ya, durinya ya. Malah apa ya? Mulai jangan dingin. Nanti setelah setengah Edit matang, lah ya. ini Pak dibalurin atasnya dulu. Jadi kita ada dua tahap. Jadi Pak, seperti ini Pak. Nah, ini atasnya dibalurin dulu. Kita bakar lagi. Nanti sekiranya yang di bawah ini sudah nempel, ini dibalurin lagi yang bawah. Jadi ada dua kali proses pembakaran. Yang pertama setengah matang, kalau sudah setengah matang dicabut duri atasnya itu, yang tidak mengganggu kalau dimakan, dibalurin ini. Ini apa? Bumbu. Ini bumbu rahasia ini. Yang tadi kita lihat proses bumbunya seperti apa. Nah, ini silakan. Seperti ini. Ini kan dua kali tuh Pak. Sekali. Itu sudah matang bawahnya. Dibalurin lagi. Kalau proses divisinya bisa sampai matang. Ya Pak. Proses pembakaran sate bandeng. Ini proses sudah dilewati. Ini proses pembaluran yang kedua ya, dan menunggu hasil yang matang nanti Pak ya. Nah ini proses yang baru kedua Pak ya. Setelah yang dibawa yang setengah matang, kita balurin lagi dengan bumbu Pak. Jadi supaya rata. Rata.
Nah, ini sebelah sana Pak. Nah, itu sekitar 5 sampai 10 lagi baru matang Pak. Oke. Sambil menunggu bandengnya matang, kita lihat proses pembakarannya. Nanti kita icip-icip bandengnya bagaimana rasanya dan testernya yang lembut itu. Oke? Simak videonya nanti. Oke. Oke Pak. Akhirnya kita telah sampai Pak pada proses akhir, yaitu melihat hasil yang dari awal sana kita berbicara ini proses pembuatan bumbu dari bandengnya, terus terakhir proses pembakaran dan hasilnya seperti apa Pak? Kita boleh lihat hasilnya. Oke. Ini sate bandeng yang sudah jadi. Oke. Sate bandeng ini sudah jadi. Nah, setelah jadi ini kita Kemas. dikemas Pak. Oh, dikemas. Kita tuh Oke. kita baru ini Packing ya Pak? Iya. Nah Pak, kalau untuk harga segini nih kira-kira berapa Pak dijualnya? Piece sate bandeng Sate itu bandeng. dikenakan Rp40.000. Rp40.000. Pakai kemasan. Tanpa kemasan, Tanpa bungkus kemasan. sendiri dikenakan Rp38.000. Dan 38.000. untuk informasi, Ya, daya tahan sate ini di luar kita hanya bertahan 24 jam. 24 jam Dimasukkan saja. ke dalam kulkas bisa 5 hari. Bisa 5 dan hari. dimasukkan ke dalam freezer bisa Ya. 2 minggu. 2 minggu. Nah, nanti ketika ingin disajikan kembalinya, tinggal dikukus saja Pak. Oke. Tidak usah dibakar lagi. Tidak Sudah bisa matang. karena sudah matang. Dan satu lagi, bahwa sate bandeng Haji Marim ini kita informasikan tidak ada cabang dimanapun. Tidak ada cabang Hanya ada dimanapun. di daerah Kabupaten Tengah. Oke, tuh kita simak tadi salah satu pemiliknya menginformasikan bagi siapa yang ingin mencicipi kuliner khas Banten tidak buka cabang Ibu Hajah Maryam, cuma di mana? Hanya ada di daerah Kaujon Tengah. Daerah Pak. Jadi Kaujon kalau Tengah. ada orang yang menjual sate bandeng mengatasnamakan Haji Marim itu bukan. Tidak bukan. Selain alamat sini Pak, ada Facebook, Instagram. Kalau kita ada Instagram itu bisa di @sate Iya, bandeng Hajah @sate. Maryam 1970 Pak. 1970. Dari Sate Bandeng ini berdiri sejak 1970. Kalau ada yang buka cabang itu KW-KW, itu bukan. Yang asli hanya di Jalan Ki Uju ya Pak. Kaujon Tengah. Jalan Ki Uju nomor 63 Kaujon Tengah di Kota Serang, Provinsi Banten ya Pak. Oke, telah sampai Pak. Kita di ujung dari proses awal sehingga menjadi kemasan seperti ini. Cuma satu Pak, kita pengen tahu rasanya seperti apa Pak. Nah, kita buka icip ya. Pak, ini sate bandeng yang sudah jadi, ini silakan dicoba Pak. Oke, ini sate bandeng yang melegenda itu tersebut ya. Jangan lupa kalau ke Serang tidak lengkap, tidak bawa oleh-oleh sate bandeng Ibu Hajah Maryam. Oke, kita icipin rasanya bagaimana. Saya jadi ngiler kayak gitu nih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana Pak untuk rasa sate bandengnya? Saya nggak bisa berkata-kata Pak. Ini sate bandengnya luar biasa. Ada khas di dalam ketika kita mengunyah kunyahan pertama. Maaf ya. Loh, jadi tersedak tadi. Jadi satu hal, kalau resep masakan dibuat dengan penuh dari hati dan resepnya pun turun-temurun akan menghasilkan kuliner yang sangat melegenda di Kota Serang. Kalau di Kota Serang, jangan lupa mampir ke Ibu Hajah Maryam. Sate bandeng yang sudah melegenda dari tahun 1970. Oke. Demikianlah proses pembuatan sate bandeng yang sudah melegenda dari zaman Kesultanan Banten. Kita sudah melihat bagaimana bandeng menjadi kuliner yang tersendiri, yang mempunyai cita rasa yang tinggi. Dari Kaujon, Kota Serang, Provinsi Banten, saya Dadang Suwandana, dan dari Dinas Perpustakaan Provinsi Banten melaporkannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.